Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah dari mulai MI, MTS, dan SMK. Yang saya hormati Dewan Guru MI, MTS, SMK, dan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Basyariyah, para bapak, para ibu, wali siswa, siswi MI, MTS, SMK, dan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Basyariyah, serta adik-adik wisudawan, wisudawati dari mulai MI, MTS, SMK, NU Al-Basyariyah, dan secara umum para siswa, siswi MI, MTS, SMK, MD Al-Basyariyah yang saya cintai. Sebelumnya, mari kita luangkan beberapa saat untuk kita menyampaikan bacaan suratul Fatihah, yang mana kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pahalanya kita berikan kepada pendiri Yayasan Al-Basyariyah dan para orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah berjuang mengeluarkan seluruh daya upayanya untuk mendidik kita sehingga menjadi generasi yang insya Allah akan dibanggakan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawahu ulama'una wa aslafuna wa rijaluna wa aba'una salihun, khususan ila ruh muassis Yayasan Al-Basyariyah Al-Maghfurullah Kiai Haji Basyari Abdul Mu'in, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tentunya nikmat iman dan Islam adalah sempurnanya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
karena melalui beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. Karena melalui beliaulah kita kemudian menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dan menjadi seorang muslim. Maka atas jasa besar beliaulah kemudian kita pun harus menjadi sosok yang pandai untuk berterima kasih dengan kita memaksimalkan kesempatan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad untuk menjadi umat yang kemudian akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Adik-adik yang kami cintai, wisudawan, wisudawati MI, MTS, SMKNU Al-Basyariah yang kami banggakan. Dek, halo, ribut kenang panas bae ya, ribut ke kubut bae ku. Ya wajar karena uripening dermayu, karena dermayu panas. Lamana uripening Lembang sia adem, jadi pindah beta ning Lembang. Adik-adikku, anak-anakku yang kami cintai, tanpa terasa perjalanan waktu kalian telah melewati masa-masa, waktu-waktu di mana kalian menuntut ilmu dengan semangat dan rajin, dan pada akhirnya kalian pun sudah sampai di penghujung waktu di mana salah satu tahapan dari tata kelola pendidikan kita adalah melalui tingkat dasar, menengah, kemudian menengah atas. Dan ini nggak terasa, yang tadinya belajar di MI sudah 6 tahun dan kemudian kalian hari ini di wisuda. Yang di MTS tidak terasa kalian sudah melewati 3 tahun berlalu. Kalian belajar, kalian dibimbing, kalian dididik, kalian juga diberikan petuah oleh para guru kalian, dan kalian pun sudah sampai kepada batas salah satu tahapan dalam sistem pendidikan kita, yaitu sekolah menengah pertama atau disebut dengan madrasah tsanawiyah. Yang SMK juga begitu, tidak terasa kalian 3 tahun yang lalu baru daftar. Kemudian kalian pun melewati masa-masa 3 tahun ini kalian belajar. Kalian maksimalkan waktu kalian untuk seluruhnya belajar, untuk menggali ilmu, untuk mencari bekal. Kalian menghadapi masa yang akan datang yang lebih panjang, dan itulah hakikat daripada kehidupan kita yang akan kita lewati bersama sesaat kita telah selesai dari jenjang pendidikan kita. Tetapi wahai adik-adikku, sesungguhnya belajar tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Belajar tidak dibatasi dengan tahapan tertentu, tetapi belajar yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah hendaknya kalian menjadi seorang yang terus mencari ilmu dari semenjak dalam ayunan orang tua kalian sampai kemudian kalian menjadi penghuni liang lahat. Artinya tidak ada kata batasan umur bagi seseorang untuk belajar. Yang sudah selesai MI, ayo lanjutkan sekolahnya, masuk ke madrasah tsanawiyah. Yang sudah selesai MTS, madrasah tsanawiyah, lanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan kita pun ada sekolah madrasah, sekolah kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Kok sekolah madrasah kejuruan sih? Ya, ada MI, ada MTS, ada SMK. Dan yang sudah lulus SMK, kalian jangan merasa cukup hanya sampai kemudian SMK. Kalian sudah menjadi seorang yang ahli jaringan, internet, informasi dan selanjutnya. Atau mungkin yang sekarang sedang mengambil teknologi sepeda motor, ya, barangkali mungkin ada yang belum lulus. Jangan pernah merasa cukup, tapi waktu adalah belajar. Setiap saat kalian adalah talibul ilim.
yang setiap saat mencari ilmu, maka jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kalian hasilkan. Dan itu saya praktikkan betul. Saya pun baru beberapa waktu yang lalu di wisuda. Setelah saya selesai S2 Yaman, saya pun melanjutkan S2 lagi di UIN Bandung. Dan baru beberapa bulan yang lalu saya pun di wisuda. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita pun akan masuk ke jenjang S3. Artinya adalah apa? Setiap waktu adalah belajar. Tidak mesti belajar dalam bentuk formal, tetapi setiap waktu harus ada maklumat tambahan, yang mana setiap saat itulah kalian harus menjadi sosok yang lebih baik lagi, yang lebih dewasa lagi. Lebih daripada itu, masyarakat sangat butuh kepada uluran tangan kalian. Apapun yang telah kalian dapatkan, maka sampaikanlah kepada masyarakat, berikan penerangan kepada masyarakat, bimbing masyarakat agar menjadi masyarakat yang berada di jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek, yang lulus MI mana? Angkat tangan. Lanjut sekolahnya ya. Jangan cukup hanya kelas 6 MI, wis lulus, wis merasa hebat. Enggak ada istilah kata merasa hebat. Yang hari ini di wisuda dari MTS mana? Katangan. Ini yang biru-biru ini ya. Jangan pernah merasa cukup baru lulus MTS kemudian oh saya sudah merasa paling hebat, merasa yang paling tahu ilmu. Tidak. Yang SMK, halo, coba angkat tangan. Ada berapa orang? 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12. Ada berapa? Intinya banyak. Dan saya pesan, kalian sudah selesai SMK, jangan pernah merasa cukup dengan yang kalian dapatkan. Ayo terus. Bahwa ilmu itu sangat luas. Ilmu pernah mengatakan, "A'tini kullak." Berikanlah kepadaku, kata ilmu, seluruh yang kamu miliki. Kata ilmu, berikanlah yang kalian miliki semuanya untuk aku, maka niscaya akan aku berikan sebagian dari aku. Ilmu mengatakan seperti itu. Artinya kalau misalkan waktu kalian seluruhnya dipakai untuk belajar, maka yang kita dapatkan dari ilmu itu adalah sebagian kecil dari ilmu yang begitu luas. Saya contohkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam sirahnya Imam Nawawi itu, wahai adik-adikku sekalian dan juga seluruh hadirin yang kami hormati, Imam Nawawi ketika beliau melewati proses belajar selama 20 tahun, beliau tidak pernah tidur dalam keadaan merebahkan badannya. Halo? Hai? Halo? Imam Nawawi dalam sejarahnya ketika beliau sedang melewati tahap belajar selama 20 tahun, beliau tidak pernah tidur merebahkan badannya. Artinya adalah beliau tidak tidur kecuali dalam keadaan sangat-sangat ngantuk, dan tidurnya pun hanya sesaat dan dalam keadaan tidak merebahkan badannya. Lah kita terkadang di kelas aja kita tidur. Mana kepala SMKNU atau guru SMK mana? Ada nggak anak-anak SMK yang suka ngantuk di kelas? Ada nggak? MTS nggak usah ngeliat kakak kelas kalian. Yang MTS banyak nggak yang ngantuk? Ini ada kepala sekolahnya nih. Yang MI, halo, ya? Ilmu mengatakan seperti itu. A'tini kullak u'tika ba'di. Berikanlah seluruh yang kalian miliki, potensimu, tenagamu, waktumu, segala apapun yang kalian miliki, berikan kepada ilmu, maka kata ilmu, niscaya akan aku berikan kepadamu sebagian kecil dari ilmu tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa ma utitum minal ilmi
illa qalila. Ilmu yang kita miliki sebanyak apapun sesungguhnya itu adalah ilmu yang sangat sedikit dibandingkan daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang sangat luas, dan itu membutuhkan kepada al-juhdu, butuh kepada semangat, kerajinan, daya upaya, semuanya kerahkan untuk mencari ilmu. Maka niscaya baru pada saat itu kalian akan mendapatkan ilmu. Siapkah adik-adik? Dek, siap? Ya, jangan berhenti sampai di sini. Justru ini adalah pintu gerbang kecil, kalian akan memasuki pintu gerbang yang lebih besar. Saya semangati kalian, ayo terus belajar. Yang sudah lulus SMK, ayo pada kuliah S1, S2, S3, lanjutkan sekolahnya. Siap? Siap? Siap. Kebetulan kalau ada orang tua, saya sampaikan kepada orang tua semuanya, Bu, Pak, ini anak-anaknya masih semangat belajar. Jangan dibatasi untuk belajar ya Bu, Pak, Bu. Baka anak yang jaluk melanjutkan sekolah aja dibatasi Bu. Bener apa bener Bu? Setuju nggak Bu? Ya, biarkan lanjutkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah seorang yang punya ilmu dimanapun tempatnya, dia pasti akan menjadi orang yang bermanfaat. Saya itu ada pengalaman menjadi pendampingnya TKW ketika saya berada di daerah sana ketika menjadi mahasiswa. Berapa banyak di antara tenaga kerja wanita kita yang tidak memiliki bekal keilmuan ketika berangkat dari rumahnya, yang dia dapatkan ketika sampai di negeri orang adalah justru bukan kebahagiaan. Tetapi bagi mereka yang memiliki ilmu, kita pun punya beberapa atau banyak teman yang berangkat dari sini dengan membawa bekal. Ada yang ngerti bahasa Inggris, ahli dalam komputer, maka kemudian kerjanya adalah di tempat yang terhormat. Ada yang menjaga perpustakaan, ada kemudian menjadi tim ahli, staf ahli tertentu karena dia punya keahlian. Tetapi bagi mereka yang berangkat asal berangkat, yang terjadi sangat miris dan menyedihkan. Ini cukuplah pelajaran sampai di sini saja. Kalian kalau ingin menjadi sosok yang profesional, maka tambahkanlah ilmunya. Dan kalian sekarang berada di saatnya atau masanya usianya belajar. Ayo maksimalkan untuk belajar. Enggak usah ikut-ikutan teman-teman kalian yang berada di luar itu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Setuju tidak? Setuju enggak? Ya, pastinya kalian harus setuju. Ini adalah pesan pertama. Ayo terus belajar, jangan dibatasi. Ingat, ini bukan yang pertama dan yang terakhir, atau ini bukan batasan akhir kalian melewati jenjang belajar, tetapi justru ini adalah sebagai langkah awal untuk membuka pintu-pintu keilmuan lainnya. Yang kedua, jadilah kalian sebagai teladan yang baik. Kalian ini adalah siswa, kalian ini pelajar, kalian ini orang yang berilmu. Maka jadilah kalian sebagai teladan yang baik, minimal dalam keluarga kalian. Apapun yang telah diberikan oleh guru kalian, ilmu-ilmu yang telah diberikan, praktekkan. Ada nasihat-nasihat yang baik, praktekkan. Jadilah kalian menjadi anak yang berakhlakul karimah. Ingat, saya sudah menyampaikan, dan ini sungguhnya adalah pesan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, khususnya adalah orang tua kami, Al-Maghfurul Laki Haji Basyari. Ingat akhlak. Jadilah kalian sosok yang berakhlak, seorang terpelajar berilmu, tetapi di saat lain kalian adalah sosok yang berakhlakul karimah. Oke, setuju? Siap? Saya kira itu saja dua pesan yang ingin saya sampaikan. Jadilah sosok yang terus menggali ilmu, dan yang kedua, jadilah sosok pelajar yang berakhlakul karimah. Insya Allah dengan dua modal ini, kalian berada di tempat manapun, kalian akan menjadi sosok yang bermanfaat. Insya Allah tidak akan menganggur,
punya ilmu, akhlak bagus, dimanapun tempatnya kalian akan menjadi sosok yang terhormat. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang pada hari ini akan diwisuda dari mulai jenjang MI, MTS, SMK, MD. Semoga ilmu yang telah kalian terima menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, yang akan bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian harus selalu menjaga diri kalian. Jagalah diri kalian, jadilah sosok yang terhormat, jadilah sosok yang berwibawa, bernilai, ada maknanya. Ya, karena kalian adalah seorang siswa dan siswi, seorang yang pelajar yang punya ilmu, maka hendaknya menjadi sosok yang bernilai di hadapan masyarakat. Dan yang terakhir, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Basyariyah, dalam perjalanannya mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak berkenan, tidak pas, tidak pantas. Kami tidak lain hanya sekelompok manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka pada kesempatan kali ini mewakili pengurus Yayasan Al-Basyariyah, jikalau dalam perjalanan selama kalian belajar di sini ada hal-hal yang kurang, ada hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang tidak pas, atau akhlak yang kurang tepat, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dek, dimaafkan ya. Anak-anak semua dimaafkan ya. Insya Allah kalau kalian maafkan guru-guru kalian jika didapatkan kesalahan, ini adalah pertanda bahwa ilmu kalian akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.